Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Bisa Bincang seputar Admindo. Nah, kali ini kita udah kedatangan nih tamu, yaitu Mas Bangun AB Priambodo. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah kita udah masukin puasa ke hari ke-24 nih. Untuk kita bisa menunggu waktu berbuka puasa. Bagaimana kalau kita bincang-bincang sejenak nih bersama Mas Bangun. Mas Bangun, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Madi. Pak Madi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap. Kira-kira kita ngobrolin apa ya? Saya biasanya nanya-nanya, sekarang ditanya-tanya. Oh Pak. gitu. Ya udah. Sekarang juga ini. mungkin saya lebih pengen ini ya, mengetahui tentang Mas Bangun nih, tentang background segala macam lah. Mas Bangun kan setahu saya nih sebelum berkarir itu dulu kan sempat mengajar ya di sekolah lah, harusnya di lingkungan pendidikan. Ya, pernah di pendidikan. Bisa diceritain ya nih? Jadi kalau saya dulu awalnya memang pernah Pak kerja di sekolah. Itu dulu sebagai TU awalnya. Sebagai TU, cuman alhamdulillah. Nah di situ itu saya pertama jadi TU. Terus kemudian karena qadarullohnya ada posisi guru yang kosong, saya dikasih mandat, dikasih amanah buat ngajar. Berarti double job. Mentransfer ilmu, ya double job. TU juga ya. TU. Terus kemudian seiring berjalannya waktu ada medsos tuh Pak. Jadi mulai masif informasi. Tahun berapa tuh medsos? 2016 Oh, 2016. Kita sekolah mulai aktif tuh di medsos Pak, 16-17. Alhamdulillah difasilitasi sama sekolah, dikasih kamera, dikasih tripod, segala macam. Oh, difasilitasi sama sekolah. Dikasih gimbal. Nah, jadi saya juga sebagai videografer, fotografernya juga di sekolah. Udah berapa tuh? 3 ya? Jadi ada 3 job nih. TU, guru ngajar, sama tadi apa? Videografer, fotografer buat di medsosnya. Dokumentasi lah. Dokumentasi ya. Terus kemudian plus operator dapodiknya juga. 4 berarti tuh. 4. Jadi makanya kalau misalkan kita ada kesempatan, kalau saya pribadi nih, selagi ada kesempatan dan kita ada keinginan untuk belajar, kenapa nggak dicoba gitu. So, ya udah sampai 2020. 2020 berarti selama sekitar 9 tahun ya. 9 tahun. 2 tahun saya sempat ngajar. Terus pada saat COVID itu kan guru-guru pada saat itu butuh nge-zoom, butuh butuh pembelajaran online lah ya. Nah, jadi saya sharingnya sama teman-teman guru juga gitu. Jadi transfer ilmu lah sama teman-teman ya, gitu kan. Ilmu aja ya ke teman-teman gitu. Nah, terus tadi yang diceritain tentang apa? Dikasih apa? Fasilitas dari sekolah untuk apa? Untuk dokumentasi. Nah, ini gimana nih pertama? Dulu saya dikasih kamera sama sih Pak kayak ini. Jadi saya dapat Canon, temen itu Canon 1200D dipinjemin ke Mas Bangun tuh. Ya, dikasih. Tapi selain itu juga saya dulu dikasih juga ada Nikon, Pak. Nikon J1 atau J3 lah, lupa saya. Jadi Nikon itu punya kepala sekolah. Cuman pribadi kali ya. Punya pribadi. Dipinjemin. Nah, ini pembelajaran juga. Yang namanya dokumentasi itu biasanya nggak cuma cukup 1, Pak. Dulu saya punya tim. Jadi minimal itu ada 3 orang saya dulu. Itu yang didokumentasiin apa aja? Kegiatan sekolah apa gimana? Kegiatan sekolah. Tapi dari 3 orang itu 1 khusus foto. 1 orang khusus foto. 1 video. Nah, satunya lagi ini ambil momen-momen yang candid lah. Candid. Oh iya. Gitu. Nah bisa saya dikasih Nikon J3 itu dapat 2 lensa sama Pak Capsek itu dulu. Ada lensa yang bisa dari jauh Pak ambilnya. Meter lah ya. Ada yang biasa gitu. Makanya saya sering pakainya itu lensa yang gede itu yang buat bisa saya ngambil dari jauh. Jauh gitu ya. Nah, jadi misalkan beliau lagi ada momen apa bisa saya ambil. Gitu. Jadi buat dokumentasi dia juga. Terus selain itu juga saya dimodelin gimbal. Jadi kalau gimbal itu kan dulu dia beli gimbal itu DJI Osmo 2. Jadi ketika dulu kan handphone nggak kayak sekarang Pak. Sekarang kan handphone udah ada image stabilizer tuh ya. Image stabilizer jadi stabil lah gambarnya. Walaupun kita goyang-goyang tapi tetap stabil ya. Nah dulu kan mungkin belum banyak ya handphone yang kayak gitu. Saya dimodalin gimbal jadi ketika saya bergerak tetap bagus hasilnya. Gak goyang gitu ya. Goyang. Nah teman-teman kalau misalkan mau ngeliat itu ada di YouTube saya Pak. Itu boleh dong, dokumentasi. Ya, setahu saya juga nih Mas Bangun punya channel YouTube ya. Apa namanya? AB spasi Priambodo. AB spasi Priambodo. Udah berapa itu subscriber? Alhamdulillah baru 7.500 Pak. 7.500. Waduh, udah lumayan banyak ya. Lumayan deh. Itu dari tahun berapa udah mulai jadi 2011 YouTuber? Pak. 2011. Dulu iseng-iseng upload aja sih. Berarti berbarengan sama jadi dokumentasi di sekolah berbarengan? Nah, dokumentasi apa kan bulan mana nih? 2016.
Oh, dulu berarti Saya berarti duluan YouTuber aja jadi YouTuber ya. Itu iseng-iseng upload video cover lagu segala macam gitu doang sih. Oh iya, Cuman, berarti sebelum dokumentasi itu punya channel YouTube, berarti di dokumentasinya udah ibaratnya udah mahir lah ibaratnya ya. Udah lumayan lah ibaratnya, udah learning by doing lah, Pak. Maksudnya udah nggak kagok lah gitu ya. Ya, dikit-dikit bisa lah. Karena tadi kita ada pepatah mengatakan kita berteman sama tukang minyak wangi, ikutan wangi gitu. Betul. Maka tadi kan saya backgroundnya awalnya otomotif. Cuman saya itu tadi bisa komputer karena saya pernah bergaul sama teman-teman yang ngoprek komputer. Iya. Berarti satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Bangun adalah bagaimana kita cara memilih teman ya. Iya. Kalau kita betul milih temannya, insya Allah juga kehidupan kita jadi bener ya. Iya. Kalau kita salah bergaul, kita juga salah dalam kehidupan lah, kira-kira begitu ya Mas Bangun. Iya, jadi kalau sesuai peribahasa kita bergaul sama tukang minyak wangi ya ikutan wanginya gitu. Kalau kita bergaul sama pandai besi kita percikan apinya. Nah, kita sekarang lanjut nih ke tadi yang awal mula jadi YouTuber. Ini inspirasi dari mana sih? Inspirasi kok tiba-tiba karena setahu saya itu jarang orang yang mau masuk ke dalam dunia YouTuber ya, maksudnya dunia kayak gitulah ya, YouTuber maksudnya. Karena kan orang kan juga ngupload foto paling apa sih? Gak ada yang nonton. Ntar jadi percuma gitu lah. Nah, ini gimana nih Mas Bangun kok bisa segitu banyak itunya subscribernya dan awalnya sih iseng, Pak. Iseng doang ya? Karena kan orang kok bisa dapat duit dari itu. Saya ngupload video main gitar apalah gitu kan. Cuman nggak itu tadi, nggak ada yang nonton, nggak ada subscribernya. Cuman saya tetap rutin tuh. Tetap jalan lah ya. Jalan. Nah, ketambahan di 2016 2017 lah. Itu kan saya udah mulai jadi dokumentasi di sekolah. Nah, beberapa video udah mulai saya upload tuh di channel YouTube saya. Jadi gabungan antara pribadi juga sama kegiatan sekolah juga. Tapi itu untuk portofolio saya sih jatuhnya. Jadi bahwasanya nanti kalau saya sewaktu-waktu ngobrol sama orang ataupun saya memperkenalkan diri saya, oh ini loh portofolionya, saya punya hasil karyanya kayak gini gitu kan. Jadi orang nggak usah wawancara banyak, tinggal lihat aja tuh YouTube-nya Mas Bangun gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Terus di awal-awal 2020 karena COVID, itu jadi titik balik, Pak. Kenapa subscriber saya agak bertambah banyak? Karena saya ngupload konten-konten tutorial. Kayak contohnya apa nih? Yang pertama di upload apa tuh? Singkat saya tentang ini, Pak, tentang Webex. Webex itu sejenis sama Zoom, tentang aplikasi untuk meeting online. Orang banyak lah ya. Ya, Webex terus tentang Google Form ya. Terakhir saya tentang Zoom. Nah, yang Zoom ini yang naik tuh sampai ditonton 200 ribu. Ya, 200 ribu lebih. Nah, di situ banyak tuh yang ini mulai banyak. Mungkin karena pada saat itu orang lagi pada Zoom gitu ya, mungkin udah cari itu ya. Iya. Apa nih? Langsung ketemu. Itu juga judul itu berpengaruh sih kalau menurut saya. Betul. Di YouTube. Jadi kita cari judulnya yang menarik kira-kira menarik dan orang kira-kira nyari, Pak. Jadi kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya pertama. Atau misalkan yang bikin heboh, Pak, kayak saya pernah upload video kan ada anak baca puisi dia. Saya tulis menggetarkan anak sekolah baca puisi lah, bla 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 gitu. Padahal mah nggak menggetarkan juga ya. Biasa aja gitu. Terus atau juga saya pernah ngupload video pramuka anak-anak itu sampai 2000 lebih yang nonton. 2000 lebih. 2000 lebih. Itu ya itu bikin judulnya yang kira-kira orang banyak yang cari. Kalau mau bikin konten ya jangan mikir yang ribet-ribet, yang sederhana-sederhana aja di sekitar kita. Kayak tadi kan saya karena dokumentasi sekolah, ada anak pramuka yang saya videoin, ada orang main futsal saya videoin, apapun lah ya gitu, yang kira-kira bisa jadi bahan ya. Iya, yang jadi bahan. Itu di-upload aja ya. Terus tutorial juga saya upload ya kan ya. Tutorial ya. Dari mulai yang ditonton puluhan sampai ratusan ribu juga ada, tapi kalau yang puluhan tetap aja saya bikin gitu, nggak patah semangat lah. Jadi kalau misalkan kita bandingin nih, mendingan bikin video konten tutorial atau yang kegiatan sekolah nih? Ada segmennya masing-masing, Pak. Oh gitu. Tapi kalau paling banyak sih tutorial. Tutorial ya? Tutorial. Lebih banyak yang lihat lah ya, gitu ya. Tapi sekolah juga ada sih, Pak. Waduh, lumayan ya. Berarti bincang-bincang dengan Mas Bangun ini cuman karena waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi dan bisa bicara banyak lagi nih ke Mas Bangun nih. Saya sebenarnya pengen menggali lebih banyak, cuman karena
waktu. Siap, Bang Madi. Yaudah sekian aja dulu. Oh, iya. Ya. Mau pulang dia soalnya, Pak. Oh iya. Oh iya. Jadi sekian aja dulu bincang-bincang saya dengan Mas Bangun. Semoga dari apa yang kita obrolin ini udah bisa bermanfaat buat yang nonton. Dan jangan lupa sekali lagi follow ya. Subscribe. Subscribe. Lupa komen ya. Komen. Ya udah segitu aja. Kita closing dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.